An Abdullah bin Uqaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi. Baik, hadis ini kata para ulama adalah kaedah umum dalam menggantungkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala atau kepada selainnya. Kalau kita bergantungan kepada Allah Jalla wa'ala, berarti kita diserahkan oleh Allah kepada dirinya yang maha menang atas segala urusannya, yang maha kaya, yang maha mampu atas segala urusannya, yang maha hikmah, yang maha penyayang. Tetapi apabila kita bergantungan dengan selainnya pada makhluk, maka kita akan diserahkan oleh Allah kepada mereka yang lemah. Yang namanya makhluk lemah. Oleh karenanya, mereka yang menggunakan jimat, memakai jimat, ya, gelang sakti, keris sakti, dan jimat-jimat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang pengecut. Kenapa? Karena mereka telah bergantungan kepada selain Allah, kepada makhluk. Bahkan sebagian mereka bergantungan kepada benda mati. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, Allah akan buat dia bergantungan dengan itu. Allah akan serahkan urusannya kepadanya. Apa yang bisa dibuat oleh makhluk untuk kita? Apabila Allah Jalla wa'ala sudah tidak peduli untuk kita, dia memakai jimat, akhirnya dia bergantungan dengan jimat tersebut. Maka Allah pun serahkan dia kepada jimat tersebut. Allah serahkan dia kepada keris saktinya itu. Allah serahkan dia kepada cincin saktinya itu. Allah serahkan dia kepada kalung saktinya itu. Allah serahkan dia kepada gelang jimatnya itu. Ataukah jimat-jimat yang lainnya. Tentunya dia akan berada di dalam keterpurukan. Dia akan berada di dalam kelemahan. Dia akan celaka di dunia dan akhirat. Karena Allah Jalla wa'ala sudah menyerahkan dia kepada sesuatu yang kepadanya dia bergantungan. Kalau seseorang sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah, Allah sudah tidak lagi sayang kepadanya, Allah sudah tidak lagi mengurusi urusannya, mungkinkah dia akan hidup bahagia? Mungkinkah dia akan tentram hatinya? Tentu tidak. Makanya para dukun dan pasien-pasien mereka, orang-orang yang suka menggunakan jimat, rata-rata bahkan semua mereka adalah orang-orang yang lemah hidupnya. Karena seandainya dia kuat, tentunya dia tidak akan menggunakan jimat. Dan mereka adalah orang yang hidupnya di dalam kecemasan, kegundah-gulanaan, dan keterpurukan. Makanya sebagian mereka tidak berani perang karena lupa bawa jimat. Nggak pede tampil di atas pentas karena lupa baca mantra-mantra, ya. Lupa bawa jimat. Ya. Bahkan sebagian mereka tidak berani tampil, ya, berbicara di depan anak buahnya karena lupa bawa jimat. Lupa memandikan keris keramatnya, akhirnya tidak berani turun ke medan perang dan sebagainya. Atau sebagian jimat syaratnya akan berlaku apabila tidak hujan. Begitu hujan dia langsung cemas karena dia tahu bahwa jimatnya nggak akan berguna. Apabila hujan turun, lihat lemah hidup dia. Begitu pula ketika dia melakukan perjalanan di malam hari, kemudian dia harus mampir di suatu tempat, ya, dan tempat tersebut dianggap tempat yang angker, atau dia melewati tempat angker, dia langsung ketakutan, langsung cemas, langsung gelisah. Kenapa? Karena lupa bawa jimat, karena lupa membawa kerisnya. Adapun orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dia tidak bergantungan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala dalam mencari kebaikan, dan agar selamat dari kejelekan dia hanya serahkan ke dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dan melakukan ikhtiar yang Allah Jalla wa'ala bolehkan, hidupnya di dalam kemerdekaan. Seandainya dia mampir di suatu tempat, apakah tempat itu dianggap sebagai tempat yang angker ataukah tidak, dia nggak akan gelisah, dia nggak akan cemas. Karena dia serahkan urusannya hanya kepada Allah, dan dia berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, terkhusus dengan zikir-zikir yang telah dianjurkan. Seperti sabda Nabi SAW, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil." Barang siapa yang mampir suatu tempat, ya, mampir di satu tempat yang baru, kemudian dia pergi meninggalkannya, ataukah suatu tempat yang baru, kemudian dia terus-terusan tinggal di tempat tersebut, seperti orang yang baru turun ke rumah barunya. Zikir ini juga dianjurkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Barang siapa yang mampir, singgah, turun di suatu tempat, kemudian dia membaca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, lam yadhurruhu min syai'in min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang telah ia ciptakan, maka lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil,
Tiada sesuatu yang akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempatnya. Tapi lihat mereka yang tidak bertauhid, yang memakai jimat, yang suka bertahayul, yang suka percaya dengan hal-hal yang khurafat. Begitu mampir suatu tempat yang angker, atau ingin masuk ke dalam hutan, atau ingin berteduh di sebuah pohon besar, ya, mereka melakukan hal-hal yang menunjukkan mereka berada di dalam keterpurukan, kecemasan, kegelisahan, dan menunjukkan bahwa mereka telah diserahkan oleh Allah kepada khurafat mereka. Sebagian mereka tidak berani duduk di bawah pohon besar, kecuali dia telah memanggil, "Mbah, tolong jangan ganggu kami, Mbah. Kami sekedar duduk beristirahat di sini, Mbah. Nggak ada tujuan lain, Mbah." Subhanallah. Kenapa bukan yang menciptakan Mbah tersebut yang dia panggil? Padahal secara logika kan mana lebih kuat Allah dengan Mbah dia tersebut? Jin. Tentunya adalah Allah, karena Allah adalah Al-Khaliq. Dan jin adalah makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Tetapi begitulah kalau seseorang sudah tidak memiliki tauhid. Sudah sering khurafat, sering tahayulat. Logikanya hilang. Akal sehatnya menjadi hilang. Sebagian mereka kalau mau masuk hutan, ya, melemparkan batu terlebih dahulu 1-3 kali. Atau mendaham dulu beberapa kali agar tidak diganggu oleh jin yang berada di tempat tersebut. Sebagian mereka kalau membangun rumah, toko, ataukah jembatan, maka mereka menyembelihkan seekor hewan terlebih dahulu, kemudian darahnya dialirkan ke pondasi tersebut, kemudian kepalanya ditanamkan ya ke dalam pondasi tersebut agar kuat dan agar tidak diganggu. Subhanallah. Masjidil Haram begitu besar bangunannya, dan lihat di Saudi bangunan-bangunan begitu tinggi, tidak ada satupun yang dibangun dengan mengalirkan darah ke pondasinya dan menanamkan kepala seekor hewan di dalamnya agar kuat. Kenapa? Karena negara tersebut negara yang berada di atas tauhid, tidak berada di atas khurafat. Memang orang-orang yang tidak memiliki tauhid dan suka menggunakan jimat berada di dalam keterpurukan. Manusia yang paling pengecut adalah mereka yang memakai jimat, walaupun dia jenderal, walaupun dia seorang militer hebat, seorang militer yang hebat, anggota militer, kejam, bengis, dan dari kesatuan yang paling ditakuti dan nomor 1. Kalau dia memakai jimat, dia adalah orang yang paling pengecut, manusia yang paling pengecut, paling sering cemas, paling gelisah hidupnya. Begitu berangkat perang dengan penuh kegagahan, keberanian. Begitu tuh sadar rupanya jimatnya tertinggal di asramanya, jimatnya tertinggal di rumah, mulai gelisah dia. Udah Lek, kau aja maju di depan Lek, biar ku jaga kau dari belakang. Padahal dia nggak berani maju ke depan karena lupa bawa jimat. Terpuruk hidupnya, selalu di dalam kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki akidah, yang menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, kecuali ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau secara takdir kauni Allah menjadikannya sebagai sebab.